Kalau ada demo yang paling konyol adalah demo bela Toa kemarin itu. Konyol karena blundernya nggak kira-kira. Dan demo aksi bela Toa kemarin itu adalah demo yang bisa saja justru ajang membuka kedok kualitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Agendanya, pesertanya, oratornya, dan yang menarik adalah korlapnya. Iya, korlap pada aksi bela Toa kemarin itu namanya Kiai Haji Buya Fikri Bareno SE MBA MAG. Gelarnya akademiknya berjejer. Orang alim dong ya? Pastinya. Orang penting dong? Jelas. Orang paham dong? Yakin. Orang pinter dong? Belum tentu. Ya, kadang memang kita ini selalu termakan stigma. Termakan stereotip. Yang tatoan itu jahat. Belum tentu. Yang rambutnya gondrong itu pinter main gitar. Belum pasti. Yang jidatnya ada seperti noda hitam itu pasti alim. Enggak juga. Termasuk orang berjubah hijau yang ketika demo soal Toa kemarin seolah juga mendemokan bagaimana tata cara sholat di atas mobil. Kalau sholat di dalam mobil atau kendaraan mungkin tidak aneh karena memang banyak dilakukan orang dalam perjalanan jika kondisi memaksa. Misalnya di pesawat, kereta api, kapal laut yang waktu perjalanannya lama atau tidak ada musola yang tersedia. Nah, tapi kalau sholat di atas kendaraan dan kendaraan itu di tengah jalan dan lokasinya nggak jauh dari masjid terbesar di Indonesia, ditambah gerakan sholatnya tidak biasa, ditambah dilakukan oleh orang tua yang memakai gelar buya, yang memakai gelar akademis magister agama, yang pengurus MUI pusat pula, maka nggak salah kalau masyarakat mencurigai jangan-jangan demo soal Toa di Kementerian Agama kemarin itu adalah cara Tuhan membuka kedok kadrun itu seperti apa. Ya, jadi begini. Aksi bela Toa kemarin memang yang jadi perbincangan adalah kelakuan korlapnya. Ya. Ya, si Fikri Bareno ini, siapa orang ini? Apa kegiatannya? Siapa di belakangnya? Kita kupas setelah yang satu ini. Tarik Bambang. Body somasi, sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Waksa! Yo, bagaimana weekend sobat oposan semua? Jumat kemarin memang jadi hari kadrun nasional ya. Gara-gara ada demo aksi bela Toa di depan Kemenak, kita jadi paham kualitas kadrun itu ya seperti apa gitu. Mulai dari demo dengan tuntutan yang nggak jelas, peserta yang jumlahnya lebih sedikit dibanding aparat yang menjaga, sampai aksi kocak koordinator lapangan atau korlap yang ditenggarai melecehkan gerakan sholat di muka umum. Nah, ini yang seru. Ini sih lebih parah dibanding isu yang mereka demokan. Ini lebih terasa aroma penistaannya dibanding agenda mereka soal Toa yang malah banyak orang menyadari bahwa Gus Yakut memang tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Siapa korlap yang dandanannya aja sudah seperti habaib ternama itu. Dari jubah kebesaran alias gamis warna hijau putih hingga pecinya yang terlihat alim dan berilmu tinggi. Dia adalah Fikri Bareno, koordinator lapangan aksi bela Toa yang menghebohkan jagat sosial media. Karena ulahnya yang dinilai melecehkan gerakan sholat di muka umum. Kok bisa ya? Awalnya memang demo berjalan biasa. Meski agendanya nampak ngeri dan terlihat memaksakan akan mengahokkan Gus Yakut. Tapi karena bahkan kasus Ahok saja ternyata terbukti pelapornya juga masuk penjara, isu ini sudah nggak laku dan banyak yang sudah paham kalau demo kemarin yang akal-akalan kelompok Monas Limin aja. Ya, demo Toa kemarin itu yang serem cuma posternya. Dengan deretan puluhan logo ormas asal tempel di bawahnya. Dan tentu saja seolah nggak afdol kalau poster ngajak demo kok nggak ada gambar Rijiknya. Iya, niat mereka yang bakal memberlakukan cara-cara ketika mereka menggulingkan Ahok dulu sudah terbaca dan terlihat ngotot
dan terlalu percaya diri bakal bisa mereka lakukan. Tentu tidak mudah karena memang situasinya berbeda. Dulu ketika Ahok ada Buniani. Nah, kabarnya soal pelintiran ucapan Gus Yakut ini, Kadrun juga di-endorse oleh seorang ahli telematika yang malah sudah dilaporkan dan mau diproses. Iya, ini belajar dari dulu ya. Kalau dulu kan Ahok proses dulu, sementara Buniani belakangan. Katanya Buniani juga melakukan kesalahan atau pelanggaran undang-undang ITE. Masuk juga dia. Sekarang dibalik, ya kan? Nah, tapi semua keanehan dan kejanggalan demo itu mendadak terkubur. Itu karena ulah satu orang yang menyedot banyak perhatian. Dia adalah korlap demo Toa itu, nggak lain adalah Fikri Bareno. Kita simak beberapa komentar publik soal Fikri Bareno berikut ini. Yang pertama dari Nada Egan dari Jember, Jawa Timur ya. Katanya begini, beginilah kalau ikutan Islamnya ulama kesasar, tata cara sholat aja ikut tersesat. Semoga para kadrun itu segera insaf deh, kembali ke jalan yang lurus. Jangan belok-belok biar nggak kena beletak sama cebong. Masih cebong-cebongan aja ya. Yang kedua dari Oi Albantani, Banten. Sholat pakai komando, sholat pakai lip sync. Yang ketiga dari David Medan. Bukti manusia yang sudah terpapar virus kadrun dan bercokol di tubuh MUI. Wah, ini bener ini. Karena konon siapa? Pak Fikri ini adalah pengurus pusat MUI ya. Semoga segera mendapat pencerahan agar tak menjangkiti yang lainnya. Oke, kemudian yang keempat dari Johan Lede, Jogja. Fikri Bareno melakukan sholat gerhana matahari. Sendirian dong ya. Belum gerhana. Yang kelima dari Depari Medan. Lek. Kata Depari yang dari Medan ini, jabatannya sebagai wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dan dia sedang menunaikan tugasnya karena demo adalah bagian dari pemberdayaan umat agar umat PA bisa punya ekonomi. Bukan begitu. Iya. Oke. Yang keenam dari Anastasia Sari Jayapura. Waduh, Jayapura apa kabar ya? Kata Anastasia ini, wahai Fikri Bareno, sok berani jadi korlap demo. Sholat saja kamu ngaco, justru kelihatan kamu bego. Iya, thank you ya. Yang ketujuh dari Heru, Bandung. Dia adalah gambaran dari kualitas semua anggota PA 212. Teriak dulu, mikir belakangan. Yang kedelapan, dari Bahrun, Kalimantan Selatan, katanya Fikri Bareno menciptakan ritual salat ala kadrun auto surga 92 bidadari. Iya. Oke. Itu tadi komentar-komentar tadi akan kita undi pada akhir bulan ini untuk dapatkan 2 orang dengan masing-masing 1 buah unit handphone persembahan Oposisi 69 FM. Kami tunggu komentar Anda di YouTube, WhatsApp Group atau di sosial media 2045 TV. Kita sharing dan kita diskusi soal metaverse kadrunisme di Indonesia. Baik, kita kulik soal siapa Buya Fikri Bareno yang viral ini setelah kita beletak yang satu ini. Tarik Bambang! Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara Iya, korlap demo bela Toa kemarin ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah figur yang membuat kita cemas. Ormas seperti MUI yang konon banyak dijadikan rujukan berbagai hal oleh umat di negeri ini, kok bisa kecolongan isinya orang-orang yang menurut banyak pihak justru mendowngrade MUI atau malah lebih jauh memalukan umat. Haji Fikri Bareno atau dia biasa minta dipanggil Buya Fikri. Sosok korlap aksi bela Toa yang salah gerakan sholatnya ternyata pengurus MUI pusat. Yang jelas membuat banyak orang kaget. Sholat bagi orang yang gelarnya saja sudah buya, lalu pendidikannya konon juga magister agama, belum lagi organisasi-organisasi yang ia ikuti juga tempat tinggalnya konon juga di Petamburan. Kurang alim apa? Kurang berilmu apa? Tapi semua itu seperti yang saya sampaikan tadi, cuma stigma. Kita termakan stigma. Kita seolah para penikmat bungkus tanpa merasakan isi. Kalau bungkusnya kuning, udah pasti itu ayam bawang.
Kalau hijau, itu soto ayam. Kalau bungkusnya coklat, karetnya satu, itu konsumsi demo. Kita termakan kemasan. Kalau sudah pakai baju gamis dengan ikat kepala laksana wali, dengan bahasa antum, ana, ukhti, dan rajin bilang barakallahu fi umrik, maka udah pasti suci, bersih, tanpa noda. Belum tentu. Itu lihat Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau itu orang yang sederhana. Ilmunya jangan ditanya. Sosok pluralis yang apa adanya. Tapi tidak pernah kalimatnya menyakitkan siapapun. Buya Syafi'i Ma'arif. Layak kita jadikan guru. Kita sering termakan propaganda bahwa yang berjubah dan teriak-teriak di siang hari bolong dari atas mobil komando panas-panas itu adalah orang yang membela agama. Kemarin terbukti bahwa Tuhan membuka mata kita semua. Justru yang terjadi adalah mereka sedang mempermalukan agamanya. Siapa sih Fikri Bareno ini? Ada beberapa kabar yang bisa kita kulik, tapi setelah yang satu ini ya. Tarik Bambang. Cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Santai. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan. Nah, konon Fikri ini ya, dia itu warga Petamburan. Aslinya dari Sumatera Barat. Nah, hasil penelusuran Pak Fikri ini konon adalah warga Petamburan. Ini perlu kita buktikan. Tapi kalau benar, maka nggak heran. Dan hal ini bisa membuka informasi sepak terjangnya. Minimal kita tahu di mana kalau mau beli garmis putih hijau itu. Mungkin di sekretariat FPI ya. Ya. Yang kedua, dia ini pendukung atau ditenggarai adalah aktivis HTI. Ya karena orang HTI, ormas yang sudah dinyatakan terlarang, tapi orang-orangnya makin garang, jelas mereka adalah pendukung khilafah. Jejak si Fikri ini jelas bahwa pada era tahun 2005-an dia mulai ikut aktif di berbagai kegiatan HTI. Dan ditenggarai menjadi bagian pengasong khilafah. Mengerikan kan? Orang yang semacam ini berada di tubuh bahkan pengurus pusat MUI. Pantesan. Di banyak hal MUI ini seperti terbelah dalam bersikap. Rupanya yang seperti Fikri ini masih banyak bercokol di sana. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang final. Dan Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi nasional yang juga final. Seperti Fikri ini ya, bakal jadi benalu ideologi. Jadi penggerogot konsistensi kita sebagai bangsa mengakui bahwa Pancasila adalah pengikat persatuan, penguat kebinekaan, dan dasar demokrasi kita. Yang berikutnya adalah dia itu pengurus MUI Pusat. Fikri Bareno tercatat sebagai pengurus MUI Pusat, dia wakil ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di MUI Pusat. Mungkin kegiatannya sebagai pedagang baju muslim di Tamrin City, Jakarta, sekaligus ketuanya, maka dia ditenggarai bisa menyandang jabatan itu. Kalau aktivitas ekonominya sendiri tentu bukan urusan kita. Bahwa kemudian dia adalah aktivis HTI yang jelas anti Pancasila seperti yang biasa kita dengar isi doktrin-doktrin HTI, yang hanya mengenal satu jenis pemerintahan global yaitu Daulah Islamiyah atau Khilafah. Seperti kita tahu Fikri ini arahnya kemana? Dia ditenggarai adalah orang HTI yang membaur dan menumpang di PA 212 sehingga bisa menjadi korlap. Yang berikutnya, korlap demo aksi bela Toa. Pada demo kemarin ia didapuk menjadi korlap. Saya lihat sih ini termasuk muka baru ya. Karena biasanya korlapnya nggak jauh dari novel atau elit FPI lainnya. Kehadiran Fikri Bareno sebagai korlap memang terlihat suasana agak beda ya. Kayak ada asem-asemnya gitu. Dalam demo itu, Fikri juga termasuk dalam barisan orator. Selain menantu Rizik Syihab dengan gayanya yang terlihat bijak dan berilmu tinggi, laki-laki yang sudah jadi kakek itu awalnya biasa saja. Tapi begitu tiba saat masuk waktu sholat asar, maka kehebohan itu tercipta. Berdasarkan video yang beredar luas di publik, seperti biasanya FPI atau PA 212 itu pasti agak demonstratif kalau soal sholat di jalan. Meski sebenarnya jarak Masjid Istiqlal juga cuma 15 menit dari lokasi demo. Kalau memang mau sholat tanpa dokumentasi ya. Itu dekat kok sebenarnya. Tinggal lurus dari sop kambing Bang Karim, lurus terus sampai sambal plecing jengkelin. Kemudian itu akan lewatin namanya Amanda Brownies Tanah Abang. Nah sampai depan soto Padang Bang Karo, kan jadi lapar ini gua ngomongin makanan ya.
Tarik Bambang. Arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Oh yeah. Nah, ketika sholat asar itu ada beberapa kejanggalan. Dari 1.500-an peserta memang yang melakukan sholat di jalan itu tidak sebanyak yang demo sih, enggak. Kira-kira ada 20 shaf lah dengan panjang shaf kira-kira 15 sampai 20 orang. Enggak semua yang demo soal azan kemarin itu sholat jamaah di jalan. Tolong bedakan ya antara kewajiban demo dengan kewajiban sholat. Itu beda. Karena demo itu soal kebutuhan pangan. Sementara sholat kan bisa banyak alasan ya, misalnya lagi halangan gitu. Padahal cowok. Nah, berikutnya adalah yang menjadi imam adalah menantu imam besar Rizik Syihab. Tetap ya, kudu ada cita rasa petamburannya ya, biar afdol. Nah, keanehan berikutnya adalah sholat ini memakai komando. Semacam Bilal yang bertugas mengencangkan suara imam. Tapi anehnya, Bilalnya tuh nggak ikut sholat. Malah nyantai di atas mobil komando. Kok saya jadi ingat ini ya, ketika anak saya belajar sholat di playgroup dulu. Dikomando oleh gurunya, kalau salah dibenerin. Iya tuh bener. Nah, berikutnya adalah yang mulia Pak Korlap. Yang dengan alasan tidak mau meninggalkan mobil komando, dia sendirian sholat di atas mobil komando. Ini si Kerok ngapain sendirian di atas ya? Imam yang menantunya imam besar aja di bawah. Apa dia pengen pahala sholatnya tuh nyampe duluan dibanding yang lain? Enak aja kagak kompak. Udah gitu salah lagi. Bayangkan, orang dengan gelar buya, lalu pendidikan agamanya juga master. Dia juga aktivis HTI 212, FPI juga pastinya kan. Korlap. Dan yang parah adalah pengurus pusat MUI. Kok ditenggarai mempermainkan sholat? Sholat asar adalah salah satu sholat wajib yang mungkin kalau memang ulama sejati pasti sudah ratusan ribu kali dia melakukan ritual ibadah suci itu. Tapi kok salahnya kebangetan. Saya jadi ingat komentar senior kita semua, yaitu Kiai Haji Abdullah Faisal. Beliau itu adalah Roi Suriah NU di Sukoharjo, daerah orang tua saya. Beliau bilang, sholat kok jadi tontonan. Iya kan? Pinggir jalan banyak kamera kayak gitu-gitu kan. Karena memang entah media, entah dokumentasi pribadi terlihat tuh berkeliling memenuhi sholat jamaah itu. Lihat deh videonya. Kalau kita nonton lagi video sholat di lapangan Banteng itu cukup menggelikan. Demo sholat atau sholat untuk demo. Demo sholat biasanya dilakukan santri TPA atau TPQ. Di mana ustadz memberi aba-aba dengan suara takbir dan memperhatikan gerakan sholat santrinya. Jika salah, dibetulkan. Tapi sholat untuk demo itu bukan tujuan sholat sebagaimana sarana komunikasi kita dengan Gusti Allah. Karena sejatinya sholat hanya semata-mata untuk Allah. Sholat dipakai sarana demo dan dipamerkan. Itu kemungkaran yang cukup besar. Sholat pakai dirijen. Bukan Bilal ya, karena Bilal biasanya ikut sholat. Dan mengamati orang yang sholat. Sementara orang lain pada menonton. Tuntunan malah menjadi tontonan. Fenomena yang lebih menarik lagi, ada yang sholat nangkring di atas mobil. Pikirnya bisa menjadi perhatian banyak orang, malah dibukakan kedok kesalahannya. Memalukan sekali. Jubahmu dan sorbanmu ternyata tidak menjamin kesalehanmu. Allah akan membuka kedok keangkara murkaanmu yang selama ini disuarakan dengan lantang melebihi suara toa. Selama ini orang menganggap kesalehan seseorang diukur dengan pakaian jubah. Seperti cerita sinetron misteri Gunung Merapi. Ternyata bukan. Bisa jadi malah merusak ajaran Islam. Demikian siaran Oposisi 69 FM hari ini. Terima kasih untuk tetap waras menjaga NKRI. Saya Mas Jopre, salam Oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.
jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah lawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah lawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar. Lu senggol kami manut lurit golok bertobat.